Pagi itu Pagi semua. pagi Pak. Mana kabarnya Pak Ferry? Pagi, Pak. Baik-baik. Gimana kabarnya semua? Selamat dari Alhamdulillah. typhoon semua ya. Iya. Selamat dari angin topan semua. Oke, Amin. oke, hari ini kita ada dua kelompok ya yang akan presentasi. Jadi lumayan padat. Kita langsung aja ke presentasi. Jangan lupa, saya ingatkan dulu untuk tugas ya. Untuk tugas, jangan lupa hari Sabtu terakhir ya dikumpulkan. Sabtu jam 12 malam. Nih, diingat-ingat tugas yang pertama Sabtu jam 12 malam dikumpulkan supaya hari Minggu saya bisa ngecek ya kira-kira siapa yang belum lalu saya bisa ingatkan lagi gitu loh. Ya, jadi jangan lupa lah dikumpulkan on time ya. Oke, eh, kita langsung aja ke presentasi dari kelompok ke ini ya, modul keempat Kedua, ya hari. ya. Kelompok kedua modul keempat. Oke, silakan siapa ini? Ya, Asep, Husnul, Dinda, Arfi, dan Sunanti ya. Silakan. Ya. Saya mulai ya, Pak. Ya, boleh Sebelumnya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada Pak Lai Ferry Sugianto dan kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 bisa di next, Pak. Oke. Ini tentang Kami apa? dari kenapa, Pak? Tentang apa? Pemahaman saham, Pak. Oh, tentang saham. Oke. Iya. Ya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Pertama ada Pak Haji Asepdian Lukman, Kak Husnul Khotimah, Kak Linda Nurdianti, dan saya sendiri, Hikmah Arfiti dan Kak Sunanti. Oke, next Pak. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pemahaman saham. Langsung saja di kegiatan belajar 1, yang A yaitu macam-macam saham. 1. Saham preferen. Saham preferen mempunyai sifat gabungan atau hybrid antara obligasi atau bond dan saham biasa. Seperti bond yang membayarkan bunga atas pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil tetap berupa dividen preferen. Saham preferen juga mempunyai hak, yaitu hak atas dividen tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuiditas, tetapi umumnya tidak mempunyai hak veto seperti saham biasa. Yang selanjutnya, karakteristik saham preferen. Preferen terhadap dividen. Pemegang saham preferen mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa dan dinyatakan dalam nilai presentase dari nilai nominalnya. Contohnya, 9% dari nilai nominal Rp100, maka dividennya tetap dibagikan per lembar untuk saham preferen yaitu Rp9. Yang selanjutnya ada hak dividen kumulatif, memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham bisa menerima dividennya. Jika saham dividen memberikan hak dividen kumulatif, maka dividen-dividen sebelumnya yang belum dibayarkan disebut dengan dividends in arrears atau dividen belum dibayarkan. Kalau bahasa kita dividennya nunggak gitu ya, Pak. Arrears nunggak. Yang selanjutnya itu ada preferen pada waktu likuiditas. Jika terjadi likuiditas, maka saham preferen mempunyai hak terlebih dahulu atas aset perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa. Yang kedua yaitu ada saham biasa. Perusahaan yang mengeluarkan satu saham saja dalam bentuk saham biasa atau common stock. Pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan yang mewakili kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Next, Jadi Pak. saya Hmm? tambahkan dikit saham Iya. preference ini namanya istilahnya saham preference ya. Itu lebih yang diutamakan seperti itu. Jadi pemilik sahamnya ini
istilahnya mengutangi juga. Jadi termasuk di dalamnya itu bond di sini. Bond itu utang ya. Jadi Iya. dia bukan hanya investasi, tapi pemilik saham preferensi ini bukan hanya investasi, tapi juga ngutangin ke perusahaan, ngutangin uang ke perusahaan seperti itu. Ya. Jadi dia punya lebih banyak hak di sini dibanding dengan saham biasa. Ya. Dan ini nggak gampang ya beli saham preferensi. Mungkin harus minimalnya berapa gitu, harus ya ada total total minimalnya berapa lembar saham seperti itu ya. Mungkin kalian harus harus ngeluarin uang sampai ratusan juta atau miliaran Iya. rupiah gitu loh supaya bisa dapat beli saham preference ini ya. Jadi ada haknya apa aja. Jadi terhadap dividen juga ada hak dividen kumulatif di sini tadi yang tadi udah dibahas juga. Terus waktu Betul. likuidasi ini bangkrut ya. Jadi Mm-mm. kalau perusahaannya bangkrut, itu yang punya saham preferensi ini dapat dulu aset perusahaan. Jadi enak gitu ya, dijamin gitu loh, dibalikan uangnya semuanya dulu gitu loh ke Mm. saham preference. Beda dengan pemilik saham biasa ya, kalau bangkrut perusahaannya ya udah harga sahamnya turun ya udah kita dapatnya cuma berapa itu ya. Atau mungkin Oke. turun hampir ke nol gitu kan. Ya udah nilai investasi kita jadi nol gitu kan. Jadi tinggal dikit seperti itu kalau saham biasa. Tapi kalau saham preference enggak. Saham preference asetnya dulu dibalikan ke pemegang saham. Oke, Mm. next. Mungkin ada yang saham biasa ini lebih jelas lagi ya penjelasannya. Ya. Selanjutnya, beberapa hak pemegang saham biasa perusahaan. A. Hak pemegang saham biasa. Yang pertama ada hak kontrol. Pemegang saham dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk memveto dalam pemilihan direksi di rapat tahunan pemegang saham atau memveto pada tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Selanjutnya ada hak preemptif. Hak preemptif atau preemptive right merupakan hak untuk mendapatkan persentase pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Di sini ada contoh 4.1 yaitu tentang kepemilikan saham suatu perusahaan terdiri dari 40% dimiliki oleh A, 30% oleh B, 10% oleh C, dan sisanya 20% dimiliki oleh publik. Jumlah lembar saham yang beredar adalah sebanyak 1 juta lembar. Perusahaan kemudian menambahkan saham sebanyak 500.000 lembar saham jika seluruh saham dibeli oleh B. Sebagai manajer perusahaan, berapakah susunan kepemilikan saham setelah penambahan saham? Dijelaskan di sini jawab jumlah saham beredar setelah penambahan saham menjadi 1.000 lembar, 1 juta lembar ditambah dengan 500.000 lembar, yaitu 1.500.000 lembar. Kemudian jika semua saham dibeli oleh B, maka susunan kepemilikan baru sebagai berikut. Kepemilikan A. Di sini ada 400.000 dibagi 1.500.000 lembar. Nah, 400.000 ini didapat dari 40% dari 1 juta saham dihasilkan 26,67%. Kemudian ada kepemilikan B 300.000 ditambah 500.000, kemudian dibagi 1.500.000 lembar, hasilnya 53,33%. Nah, kepemilikan B 300% sama yang seperti yang tadi ya. Jadi 300-nya dihasilkan dari 30% ya dari 1 juta, maka 300.000 ditambah 500.000. 500.000 merupakan penambahan saham kepada saham pembeli B. Dihasilkan 53,33%. Kemudian kepemilikan C 10.000 dibagi 1.500.000 lembar sama dengan 6,67%. Kepemilikan publik
200.000 dibagi 1.500.000 lembar sama dengan 13,33%. Terlihat bahwa hanya kepemilikan B yang naik dari 30% menjadi 53,33%. Kepemilikan yang lainnya turun atau mengalami dilusi. Jadi kenaikannya didapat dari penambahan saham yang dibeli oleh B ya. Kemudian ada lagi contoh yang kedua yaitu 4.2. Jadi contoh 4.1, jika semua pemegang saham biasanya mempunyai hak preemptif, beberapa tambahan saham masing-masing pemilik dapat membelinya. Berapa tambahan saham masing-masing pemilik dapat membelinya? Jawabannya dengan hak preemptif maka tambahan saham baru sebanyak 500.000 lembar dapat dibeli oleh masing-masing pemilik lama sebesar presentasi kepemilikannya sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan A 40% dikali 500.000 lembar sama dengan 200.000 lembar. Kemudian kepemilikan B 30% dikali 500 lembar sama dengan 150.000 lembar. Kepemilikan C 10% dikali 500.000 lembar sama dengan 50.000 lembar. Kemudian kepemilikan publik 20% dikali 500.000 lembar sama dengan 100.000 lembar. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Iya, yang saham biasa ini ada 2 hak ya. Ada yang lain nggak? Oh, ada yang lain sih. Ada. Ada 3 ya. Iya. Oke, tiga hak di sini ya. Yang pertama yang hak kontrol kan. Kontrol itu berarti bisa diundang di rapat ya biasanya. Kalau misalnya perusahaan nunjuk direksi baru atau ngambil suatu keputusan itu juga bisa mereka diundang. Pemegang saham biasa ini diundang juga. Tapi eh, balik lagi ya, kita belinya saham perusahaannya berapa persen? Kalau kita cuma beli 1 juta, 2 juta, atau 10 juta ya, itu pun belum cukup ya kan. Kalau 10 juta itu pun dari dibandingkan dengan aset perusahaan dengan total seluruh saham perusahaan itu kecil sekali gitu loh ya. Kalau Hmm. kalau kepemilikannya kita cuma 0,01 ya nggak bakal diundang gitu kan. Kecuali kalau kita beli sampai kepemilikannya kita itu 10%, 20% dari total saham perusahaan, atau sampai 50% mungkinnya itu pasti diundang. Dan kita punya hak veto nanti. Misalnya eh, apa ya istilah bukan pemilu ya, apa ya namanya? Eh, kan biasanya Veto. kalau ya hak veto sih, cuma RUPS. Untuk menolak. eh, misalnya rapat direksi untuk nunjuk satu direksi gitu loh. Ya, untuk nunjuk direktur baru itu yang mana gitu loh. Ya, Voting ya, Pak. ya voting, Mem- sorry. Itu voting juga. Ada punya hak untuk voting juga di situ, yaitu hak kontrol. Ya. Lalu yang kedua preventif ya. Preemptif di sini atau preventif ya. Preemptif ya. Ya, Iya, Pak. preemptif ini apa? Ya, ini untuk dapat persentase kepemilikan yang sama ya. Jadi di situ. Jadi kalau kita punya 10%, terus perusahaannya nerbitin 500.000 lembar lagi, ya kita dapat hak lagi di situ. Tapi ya harus sesuai dengan persentasenya kita gitu loh. Kalau persentasenya kita yang kepemilikannya kita itu kecil cuma 10% ya dapatnya tadi dihitung di jawaban contoh 4.2 itu kan kalau cuma 10% ya dapatnya 50.000 lembar aja saham barunya kita gitu loh. Kalau misalnya kita presentasinya besar 40% seperti A itu ya, itu dapatnya lebih banyak juga. Jadi dia dari presentasenya ya, tapi total persentase dari jumlah total lembar saham seperti itu. Itu preemptif ya. Oke, dilanjutkan. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Pak Haji Asep. Silakan untuk Pak Haji Asep, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, Kak Arfi. Terima kasih Pak Peri dan terima kasih juga
teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan ini. Yang ketiga adalah hak menerima keuntungan. Pemegang saham biasanya berhak menerima keuntungan perusahaan melalui dividen. Selanjutnya, tidak semua laba dibagikan, sebagian ditahan atau retained earnings untuk modal perusahaan. Pembagian dividen tergantung pada kebijakan perusahaan setelah saham preferen dibayar. Selanjutnya, B atau pembayaran dividen. Dividen payout ratio adalah persentase laba yang dibayarkan sebagai dividen. Contoh 4.3. Dalam rapat umum pemegang saham perusahaan PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) memutuskan membagi dividen sebesar 750,24 miliar. Laba bersih perusahaan adalah sebesar 1 triliun. Berapa payout rasio pembayaran dividen ini? Jawab. Payout rasio persentase pembayaran dividen dari laba perusahaan yang diperoleh yaitu sebesar 750,24 miliar dibagi 1 triliun dikali 100%. Sama dengan 75%. Jadi payout rasionya itu 75%. Oke, selanjutnya ada tanggal-tanggal penting dividen. Yang pertama ada declaration date atau pengumuman pembayaran dividen. Ada come date, yaitu batas terakhir pembeli saham mendapatkan dividen. Ada juga ex date atau hak dividen berpindah ke penjual saham 1 hari setelah come date. Record date adalah pencatatan hak dividen 3 hari setelah ex date. Selanjutnya ada payment date atau tanggal dividen dibayarkan. Pada tabel 4.1 kita bisa melihat bahwa dijelaskan secara jelas di sini peristiwa declaration date atau announcement date-nya tanggal 25 Januari 2018. Come date-nya adalah 19 Februari 2018. Ex-divided date-nya 20 Februari 2018. Ini kenapa 20 Februari? Coba lihat di atas yang ex-dividend date-nya 1 hari setelah come date. Selanjutnya ada record date atau pencatatan yaitu tanggal 23 Februari. Kenapa tanggal 23 Februari? Yaitu 3 hari setelah dari ex-dividend date. Tanggal 20. Berarti tanggal 23. Selanjutnya ada payment date atau distribution date yaitu tanggal 28 Februari 2018. Maaf Pak, ini duduknya nggak enak. Pak, bisa Oke ya, Pak ditambahkan. ya kenapa Asep? Ini Pak duduknya nggak enak Pak. Lagi duduk di mana? Oke, ini tanggal-tanggal yang penting ya untuk pembagian dividen. Ya ini haknya juga ya, hak untuk menerima keuntungan ya. Selain keuntungan dalam bentuk harga saham kan, apa namanya, capital gain ya. Harga saham naik turun itu kan dapat keuntungannya, capital gain ya. Atau capital loss, kalau turun ya capital loss, seperti itu. Kita juga ada terima pemegang saham biasa ini terima keuntungan dalam bentuk dividen kan. Ya, pembayaran dividen ini kita harus hati-hati ya. Kenapa harus hati-hati ya? Kadang orang dengerin info gitu kan, dengerin berita, perusahaan ini mau bagi dividen nih. Lalu langsung beli gitu aja. Tiba-tiba waktu pembagian saham nggak dapat, ya kan? Kenapa kok bisa nggak dapat? Nah, itu karena dia belinya di setelah come date. Ya, jadi harus diperhatikan ya. Kalau misalnya mau bagi dividen di tanggal sekian, misalnya eh, tanggal payment date di sini ya, tanggal 28 Februari. Kalian paling enggak itu paling lambat itu harus beli tanggal 19 Februari di sini. Jadi ada jeda yang lumayan panjang ya. 19 ke 28 itu hampir 2 minggu ya kan. Jadi 2 minggu sebelumnya itu kalian harus beli. Tapi ini tanggal-tanggalnya belum tentu ya. Kadang ada beberapa saham atau beberapa perusahaan yang ngesetnya mungkin lebih lebih awal gitu loh. Mungkin 3 minggu sebelumnya, mungkin ngeset come date-nya itu 1 bulan sebelumnya. Kenapa? Supaya
supaya investor yang dapat dividen ini investor yang setia gitu kan. Pengennya itu kan yang dapat ya investor yang setia yang udah lama invest di sahamnya kita gitu loh. Masa yang baru datang, yang baru beli saham dapat dividen, kok enak gitu loh. Terus habis itu udah dapat dividen langsung dijual gitu kan. Ya, ya itu kan kurang bagus untuk perusahaan. Ya, jadi di sini ada spend waktu juga di situ. Harus kalian perhatikan ya kalau misalnya kalian mau dapat dividen. Itu ada tanggal-tanggalnya semuanya diumumkan kok. Kapan come date-nya itu kalian harus ngerti. Oh, come date itu berarti tanggal terakhir kalian harus beli. Ya, itu yang paling penting sih come date itu. Terus di sini ada ex dividend date itu berpindah ke penjual saham di sini 1 hari setelah come date ya. Itu enggak terlalu penting sih untuk kita apa hafalin gitu ya kan. Record date itu pencatatan hak dividennya 3 hari setelah ex date di situ. Jadi dicatat, oh siapa aja itu yang bisa terima dividen. Perusahaannya nyatet gitu. Semua investor yang bisa terima dividen. Sama apa beli lembar sahamnya berapa supaya dividen yang dibagikan juga sesuai dengan jumlah lembar sahamnya. Terus baru dibayarkan dividennya. Dibagi dividennya di payment date-nya di situ. Ya, jadi deklarasinya awal itu tanggal 25 Januari nih. Ya, ini 1 bulan sebelumnya bahkan itu udah dideklarasi perusahaannya. Perusahaannya deklarasi, kasih info. Oh, kita akan bagi dividen di tanggal sekian. Ya, tapi cek jangan tanggal 28 kalian belinya tanggal 28 Februari yang nggak dapet. Yang nggak dapet dividen tanggal 28 Februari. Ya, kalian harus cek gitu tanggal-tanggalnya tanggal berapa aja. Kalian harus beli di come date di sini tanggal 19 Februari baru dapat dividen. Ya. Kalau kalian nggak dapat dividen gimana? Ya udah, yang kali ini dapatnya nol gitu kan. Tunggu berapa bulan lagi, misalnya 3 bulan lagi atau setengah setengah tahun lagi. Mungkin perusahaannya ngumumin lagi bagi dividen atau 1 tahun lagi ya. Itu perusahaannya ngumumin bagi dividen misalnya. Ya itu kalian mungkin bisa dapat. Ya, oke. Bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya yaitu contoh 4.4. Waskita Beton Precast atau PT WSBP membayar dividen 750,24 miliar dari laba bersih 1 triliun atau payout rasio 75%. Dividen per saham sebesar 30,6 dengan come date 12 April 2018 dan didistribusikan dividen 9 Mei 2018. Jawab. Investor pembeli akan mendapatkan dividen jika membeli paling lambat sampai tanggal come date, yaitu untuk saham WSBP ini pada tanggal 12 April 2018. Jika terlambat sehari saja, pada tanggal X dividen, yaitu tanggal 13 April, maka pemilik saham lama yang berhak mendapatkan dividen. Jadi kalau misalkan terlambat 1 hari, maka sahamnya itu akan diberikan kepada pemilik saham sebelumnya gitu. Baik Pak, mungkin ada penjelasan lagi Pak? Iya. Jadi nggak ada dapat gitulah istilahnya ya kalau misalnya telat 1 hari dari come date ya. Ya tadi yang sudah saya jelasin nih, sudah jelas kok. Oke, bisa dilanjutkan ke Baik, KP2. terima kasih. Selanjutnya kegiatan belajar 2 yaitu nilai-nilai saham. A. Nilai nominal. Nilai nominal atau par value merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap lembar saham. Kadangkala saham tidak mempunyai nilai nominal atau no par value stock. Untuk saham yang tidak mempunyai nilai nominal, Dewan Direksi umumnya menetapkan nilai sendiri atau state value per lembarnya. Jika tidak ada nilai yang ditetapkan, maka yang dianggap sebagai modal secara hukum adalah semua penerimaan bersih yang diterima emiten pada waktu pengeluaran saham bersangkutan. Selanjutnya B. Nilai buku. Nilai buku per lembar saham menunjukkan aset bersih yang dimiliki pemegang saham. Karena aset bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka
Nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Perusahaan mempunyai dua kelas saham, yaitu saham preferen dan saham biasa. 1. Nilai saham buku preferen. Nilai buku saham preferen dihitung dengan mengalihkan nilai tebus atau call price ditambah dengan dividen yang arrears dengan lembar saham preferen yang beredar. Yang kedua, nilai buku saham biasa. Nilai buku saham biasa dihitung dengan mengurangi nilai total ekuitas dengan nilai buku saham preferen. Dengan membagi nilai total ekuitas saham biasa dengan jumlah lembar saham yang biasa yang beredar. Mungkin ada tambahan, Pak? Jadi ini ada nilai nominal, nilai buku ya. Kalau nilai nominal ini par value itu merupakan kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Jadi ini hitungannya kalau nilai nominal per saham ya. Tak sama nggak kalau harga saham sama dengan harga saham nggak? Agak beda dikit ya kalau nilai nominal sama apa harga saham ya. Kalau harga saham itu udah kecampur dengan permintaan atau permintaan dari pasar ya. Jadi kalau misalnya permintaannya banyak ya otomatis harga sahamnya naik gitu kan. Tapi kalau nilai nominal ini enggak. Ya, nilai nominal ini enggak apa enggak dipengaruhi oleh nilai pasar seperti itu. Ya. Terus yang kedua itu nilai buku. Nilai buku itu ya dari bukunya ya kan. Itu dari perusahaannya di sini. Aset bersih yang dimiliki pemegang saham seperti itu. Ya. Itu total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar itu dapat nilai bukunya. Jadi benar-benar dari bukunya bukan dari pasar di sini ya. Total ekuitasnya dibagi aja. Total ekuitas kan dari laporan keuangan kan. Lalu dibagi dengan jumlah saham yang beredar itu kan yang ngatur jumlah sahamnya kan yang ngatur perusahaan kan. Mau mau apa ngelempar 100.000 lembar saham atau 1 juta lembar saham kan perusahaan yang nentuin kan. Yaitu jadi semuanya nilainya dari buku ya, dari perusahaannya sendiri. Itu nilai buku di situ. Ya. Nah ini nilai buku ya dibagi jadi dua. Tadi kan apa jenis jenis apa pemegang saham kan ada dua kan, preferen atau saham biasa gitu kan. Yaitu dibagi aja jadi dua gitu. Di laporan keuangan juga kelihatan kok di sini. Nilai saham buku preference, nilai buku saham biasanya berapa. Oke, dilanjutin. Ini ada perhitungannya sih. Oke, dilanjut. Contoh, total ekuitas suatu perusahaan adalah sebesar 7 miliar rupiah. Perusahaan ini mempunyai 80.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal 10.000 per lembarnya. Dividen untuk saham preferen sebesar 7%, yang berada di arrear adalah selama 1 tahun. Jumlah saham biasa yang beredar adalah sebanyak 720.000 lembar. Pertanyaannya, berapa nilai buku saham preferen dan saham biasanya? Jawab, nilai nominal saham preferen adalah 80.000 lembar dikali 10.000, sama dengan 800.000 rupiah. Dividen in arrear 80.000 lembar dikali 7% dikali 10.000 sama dengan 56 juta. Total nilai ekuitas saham preferen adalah 856 juta rupiah. Jadi nilai buku per lembar saham preferen adalah sebesar 856 juta dibagi dengan 80.000 lembar, sama dengan 10.700 rupiah. Nilai buku saham biasa adalah 7 miliar dikurangi 856 juta dibagi dengan 720.000 lembar saham biasa yang beredar, yaitu sebesar 8.533 per lembarnya. C. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik atau nilai fundamental adalah nilai sebenarnya yang diperkirakan. Nilai intrinsik dapat dihitung dengan beberapa metode. Yang pertama, metode nilai sekarang aliran kas masa depan. Perusahaan yang mempunyai kemampuan menghasilkan arus masa depan yang lebih tinggi, maka nilai perusahaannya juga dinilai lebih tinggi.
Supaya dapat dilihat nilai sekarang, maka nilai arus kas masa depan tersebut perlu dinilai sekarang atau present value dengan rumus PO sama dengan sigma arus kas dibagi 1 per K pangkat T merupakan T dari 1 sampai tak terbatas. Keterangannya, PO eksentrik sama dengan nilai sekarang dari perusahaan, T sama dengan periode waktu ke T, dan dari T sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga. K sama dengan suku bunga diskonto atau tingkat pengembalian yang diinginkan. Mungkin ada tambahan, Pak? Ya, nilai intrinsik ini nilai yang fundamental ya. Jadi yang kita bisa perkirakan, istilahnya biasanya kalau kita mau ngitung harga saham yang pantas itu berapa, kita bisa hitung pakai nilai intrinsiknya. Ya, jadi misalnya sahamnya harganya 1.000 gitu ya. Tapi kita hitung-hitung lagi ternyata harga yang pantas atau nilai intrinsiknya cuma 100. Berarti kan sudah terlalu mahal sahamnya. Kenapa harga sahamnya bisa mahal seperti itu ya? Karena ada efek dari permintaan pasar gitu kan. Misalnya perusahaan ini terkenal banget gitu ya, banyak orang yang pengen beli gitu kan. Demand-nya banyak atau permintaannya banyak, otomatis harga sahamnya naik gitu. Tapi ternyata kalau dari fundamentalnya ternyata murah saham ini. Jadi untuk perusahaan-perusahaan seperti itu kalian jangan beli ya. Kenapa? Karena mungkin masa depan nanti di masa depan dia misalnya permintaannya udah turun, dia harga harga sahamnya pasti turun gitu loh. Ya, karena dia ternyata digerakkan oleh pasar ya, digerakkan oleh permintaan itu. Tapi sebenarnya nilai perusahaannya sendiri kurang bagus. Bisa dihitung dengan cara apa ini? Aliran kas ya kan. Cash flow dulu pernah belajar di akuntansi gitu kan. Harus kas ya. Nah, ini kalian bisa hitung itu PO-nya berapa atau nilai harga sahamnya itu berapa sih yang pantas sebenarnya. Itu kalian bisa hitung ya. Jadi sekarang bisa ngecek sendiri ya. Oh, ternyata sahamnya itu cuma seharga ini gitu loh. Kalian bisa ngitung sendiri ternyata. Ya, misalnya pengen Unilever, kalian mau pengen beli Unilever. Kalian hitung-hitung nilai intrinsiknya. Oh, ternyata nggak segitu ya, nggak semahal itu sebenarnya. Berarti ini kan sahamnya terlalu apa ya, terlalu hype gitu kan, terlalu banyak orang yang beli gitu loh. Akhirnya harganya terlalu terlalu mahal. Padahal nilainya nggak segitu bagus ya. Jadi kalian nggak usah beli ya. Itu bisa ngefek ke pengambilan keputusannya kalian nanti mau beli atau enggak. Ada beberapa metode yang lainnya ini bisa dilanjutkan Asep atau yang lain yang mau presentasi. Baik, saya lanjutkan, Pak. Oke. Nomor 2 yaitu model diskonto dividen. Model diskonto dividen merupakan model alternatif untuk menghitung nilai intrinsik saham. Selain model nilai sekarang, arus kas masa depan yang barusan itu. Rumusnya adalah PO asteris sama dengan sigma DT per 1 ditambah K pangkat T merupakan T dari 1 sampai tak terhingga. Rumus ini dapat juga ditulis sebagai PO asteris sama dengan D1 per 1 tambah di K ditambah D2 per dalam kurung 1 ditambah K kuadrat dan seterusnya. Keterangan D1 atau dividen yang dibayarkan untuk periode ke T. Ada 3 variasi dividen yang dibayarkan oleh perusahaan yaitu 1. Dividen konstan dari waktu ke waktu. 2. Nilai dividen meningkat konstan dengan pertumbuhan sebesar G%. 3. Nilai dividen tidak beraturan dari waktu ke waktu. A. Pembayaran dividen konstan. Pembayaran dividen konstan berarti D1, D2, dan seterusnya adalah sama nilai konstan sebesar D. Sehingga model diskon dividennya dirumuskan sebagai berikut. PO asteris sama dengan D per 1 ditambah K ditambah D
per 1 dalam kurung ditambah K kuadrat, seterusnya sampai tak terhingga. Dan dapat disederhanakan menjadi PO asteris sama dengan D per K aksen. Contoh, PT AMFG membayar dividen konstan sebesar Rp80 per lembar saham di sekitar bulan Juni setiap tahunnya, sejak tahun 2011 sampai 2017. Diharapkan tahun-tahun selanjutnya AMFG juga meneruskan pola pembayaran dividennya. Berapa perkiraan nilai intrinsik saham AMFG jika suku bunga diskonto yang berlaku adalah 7%? Jawab, PO asteris sama dengan D per K, yaitu 80 dibagi 0,07. 0,07 ini dari yang 7% di atas itu, yang diskonto bunganya, sama dengan 1143. Silakan Pak, ada yang mau ditambahkan? Iya, mungkin dilanjutkan aja. Ini kan contoh perhitungannya aja ya, dengan Iya, diskonto dividen. Oke, bisa dilanjutkan dulu. lanjut. Untuk contoh 4.7, jika harga pasar saham AMFG pada saat itu sebesar Rp5.000, apakah harga pasar ini murah atau undervalued atau mahal, overvalued? Jawab, harga pasar sama dengan 5.000 di atas. 5.000 itu lebih besar dibanding dengan 1.143. Dengan demikian, harga pasar saham ini mahal atau overvalue. 1.143 itu dari mana? Yang barusan dihitung itu, yang dicontoh sebelumnya. Oke, lanjut ke B. Pembayaran dividen bertumbuh konstan. Dividen awal tahun diberi simbol D0. Dan tahun selanjutnya D1, D2, D3, dan selanjutnya. Dividen bertumbuh setiap tahunnya G%. Dividen akhir tahun pertama D1 sama dengan D0. 1 ditambah G. Dividen akhir tahun pertama D2 sama dengan DO dalam kurung 1 ditambah G kuadrat. Dividen akhir tahun pertama D1 sama dengan D0 dikali 1 ditambah G pangkat 3 dan seterusnya. Berikut rumusnya. PO asteris sama dengan D0 dalam kurung 1 ditambah G per dalam kurung 1 ditambah K ditambah DO 1 ditambah G pangkat 2 per 1 ditambah K pangkat 2 dan seterusnya. Dan dapat disederhanakan menjadi PO asteris DO dikali 1 ditambah G per K per G. K dikurangi G. Untuk D1 sama dengan D0 dikali 1 ditambah G. Maka rumus tersebut dapat dituliskan menjadi PO asteris sama dengan D1 per K min G. Oke, langsung contoh 48. Pada awal tahun ini, perusahaan tumbuh membayar dividen sebesar Rp100 per tahunnya. Dari pengalaman masa lalu, perusahaan ini meningkatkan dividennya sebesar 4% per tahunnya. Jika tingkat suku bunga diskonto sebesar 7%, berapa nilai intrinsik saham ini pada awal tahun? Jawab, diketahui D0 sama dengan Rp100, K sama dengan 7%, G sama dengan 4%. PO asteris sama dengan DO dalam kurung 1 ditambah G dibagi dalam kurung K dikurangi G sama dengan 100 dikali 1 ditambah 0,04 dibagi 0,07 dikurangi 0,04. Hasilnya adalah 3,466 atau 3,47. Mungkin ada yang tambahkan, Pak? Oke, bedanya cuma ada pertumbuhannya atau G ya di sini. Yang atas, yang pembayaran dividen konstan yang A itu nggak ada G-nya. Ya, kita nggak mempertimbangkan faktor growth atau pertumbuhan dari tahun ke tahun. Tapi kalau kita mau tambahkan faktor pertumbuhan, ya bisa juga pakai rumus ini ya. Itu ada pertumbuhannya dari tahun ke tahun di sini. Ya, tinggal masukin rumus saja, gampang. Di sini ada rumusnya kan PO ini.
kalau cuma 1 tahun gitu kan, itu kalian bisa pakai yang rumus ini ya. Tapi kalau misalnya beberapa tahun ya kalian masukkan rumus yang panjang ini ya, yang PO bintang DO plus 1 plus G per 1 plus K itu dan macam-macam itu sampai belakang ya. Oke, iya itu kalau beberapa tahun ya. Tapi kalau misalnya tahunnya terlalu banyak ya, tahunnya banyak itu disimpelkan jadi rumus yang di bawah itu. DO 1 plus G per K min G ya. Itu tahunnya banyak ya, tahunnya unlimited gitu loh. Ya, bisa dilanjutin. Baik, selanjutnya untuk C atau pembayaran dividen tidak beraturan. Untuk menghitung nilai intrinsik sahamnya, maka dividen yang berbeda-beda nilainya ini perlu didiskontokan ke nilai sekarang. Satu per satu dengan tingkat diskonto yang berlaku. Misalnya, sebagai berikut. PO sama dengan D1 per 1K. Ditambah D2 per 1 ditambah K pangkat 2 dan selanjutnya. Dan seterusnya. Karena tidak mungkin membayar dividen sampai tahun tak terhingga, maka pembayaran dividen dapat hanya sampai tahun ke N saja. Dan nilai dividen tahun ke N1 sampai tahun tak terhingga dapat diwakilkan dengan nilai terminal atau nilai residual sebagai berikut. PO sama dengan D1 per dalam kurung 1 ditambah K ditambah D2 per dalam kurung 1 ditambah K pangkat 2 dan selanjutnya sampai ditambah NT pangkat N per dalam kurung 1 ditambah K pangkat N. Contoh 4.9. Perusahaan ACAK membayar dividen acak per lembar sahamnya selama 4 tahun. Sebagai berikut, dividen akhir tahun pertama adalah Rp75. Dividen akhir tahun kedua adalah Rp100. Dividen akhir tahun ketiga sebesar Rp80. Dividen akhir tahun keempat sebesar Rp125. Diperkirakan nilai terminal perusahaan ini pada akhir tahun keempat adalah sebesar 5.750 per lembar sahamnya. Jika tingkat bunga diskonto adalah sebesar 7%, maka berapa nilai intrinsik saham ini pada awal tahun? Jawabannya adalah diketahui D1 sama dengan 75, D2 sama dengan 100, D3 80, D4 125, dan NT4 sama dengan 5.750. Sedangkan K sama dengan 7% atau 0,07. Ditanyakan PO. Jawab, PO sama dengan 75 dibagi 1 ditambah 0,07. 75 ini D1 ditambah 100 per 1 ditambah 0,07 pangkat 2. 100 ini adalah D2 dan seterusnya sampai 5.750 per 1 ditambah 0,07. Ini maaf pangkat 4 bukan pangkat 5. Di buku modelnya salah Pak. Ini pangkat 4. Di mana sama dengan 70,093 ditambah 87,344 ditambah 65,304 dan seterusnya, maka hasilnya adalah 4.704,75. Selesai, Pak. Mungkin Oke, ada tambahan. ya tadi ada kesalahan ya 1 plus 0,07 pangkat 4 di situ. Soalnya Iya, terakhir Pak. tahun keempat bukan tahun kelima ya benar. Bagus sekali kelompok ini udah ngecek ya angkanya. Terus tapi ini ada yang soalnya salah ya. D3 ini 80 harusnya di sini atau yang soalnya yang salah yaitu 90 ya. Yang D3. Kayaknya soalnya yang salah ya itu 90 harusnya. Dari soal, Pak, mungkin ya. Oh iya, ini 80, di situ 90. Iya, harusnya 90 ya itu Iya, harusnya diganti 90, Pak. D3-nya. Yang lain mungkin bisa diganti ya di modulnya dicoret atau gimana. Jadi ini kalau yang dividennya nggak beraturan ya, yang nggak tetap kalau yang dua yang di atas itu tetap kan dividennya berapa terus per tahun itu sama gitu loh. Ya, D-nya semuanya sama kalian bisa lihat di sini. Tapi di sini beda. D1, D2, D3, D4 beda-beda. Jadi mau
nggak mau kalian harus hitung satu-satu gitu loh tiap tahunnya. Ya, nggak bisa disingkat gitu. Kalau tadi bisa disingkat ya kan, bisa disederhanakan menjadi yang A itu yang konstan ya. Bisa disederhanakan menjadi ini gitu kan. Yang B juga bisa disederhanakan itu, yang B ini. Bertumbuh konstan itu bisa disederhanakan. Tapi kalau yang beda-beda tiap tahunnya dividennya ya beda-beda. Nggak bisa disederhanakan. Angkanya aja beda gitu kan. Oke, dilanjutin. Baik, selanjutnya untuk yang terakhir yaitu metode relatif. Metode ini menghitung nilai intrinsik saham dikaitkan secara relatif dengan nilai lain. Misalnya terhadap nilai penjualan atau sales, atau nilai laba perusahaan atau earnings. Salah satu metode yang populer adalah dengan mengaitkannya relatif terhadap laba. Metode ini dikenal dengan nama earning multiplier. Rumusnya sebagai berikut. PO sama dengan PO per E1 dikali E1. Nilai PO per E1 disebut juga Price Earning Ratio atau PER. Dengan demikian, PO sama dengan PER dikali E1. Contoh 4.10. PER suatu perusahaan adalah sebesar 15 kali laba bersih yang diperoleh perusahaan. Diperkirakan akan sebesar Rp300 per lembar sahamnya per tahun. Berapa nilai intrinsik perusahaan ini? Jawab, PO sama dengan PER dikali E1 sama dengan 15 kali 300, yaitu sebesar Rp4.500. Terima kasih Pak. Kegiatan belajar 2 sudah selesai. Mungkin Bapak ada tambahan Pak? Oke, udah selesai ya habisnya. Ya Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini nggak ada sih. Ini PER ya yang terakhir ya. Price Earning Ratio atau harga dibagi dengan earning. Ya. Jadi biasanya ini apa indikator yang lumayan sering dipakai investor ya. Kalau kalian mau beli saham ya, PER. Itu apa sih? Apa em, mewakilkan apa sih? Mewakilkan nilai apa sih PER itu? Ya kan kalau dari rumusnya aja kelihatan itu harganya dibanding dengan earning atau pendapatan dari perusahaan tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya pernya tinggi, berarti kan harga sahamnya itu terlalu tinggi gitu loh, dibanding dengan pendapatannya perusahaannya itu. Ya. Jadi kalau pernya tinggi ya nggak bagus. Tapi kalau pernya rendah, itu harga sahamnya berarti nggak terlalu mahal, masih murah ya apa dibandingkan dengan pendapatan atau earningnya dari perusahaan tersebut. Ya. Nah, ini nilai intrinsiknya bisa kalian kalau kalau mau cari nilai intrinsiknya ya dari rumusnya dibalik gitu kan. Jadi per dikali earningnya gitu aja. Ya. Contohnya dia 15 kali 300 dapat kalian nilai intrinsik perusahaannya 4.500. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan ini? Ada dari kelompok lain yang mau bertanya? Di sini saya mau ngajarin Excel-nya nilai intrinsik ya. Harusnya ada Excel-nya di sini. Saya yang bikin-bikin sendiri sih, supaya kalian lebih sering pakai Excel gitu loh. Udah tahun keempat, udah mau lulus harus harus bisa pakai Excel gitu kan. Ada yang mau bertanya nggak? Eh, Share-nya di mana? Itu lagi kerja semua. Oke, ini perhitungan nilai intrinsik ya di sini. Jadi pakai diskon, ini pakai diskon kayaknya, diskonto ini ya. Jadi misalnya bunga per tahunnya 8 I-nya ya, I-nya 8,55%, nilai nominalnya 115, 1.500.000 sorry. Jatuh temponya 10 tahun. Ya kalau kalian ngitung 10 tahun kan capek gitu loh. 10 kali nambahin gitu kan. Lalu bunga diskontonya 7% di sini. Bunga per tahunnya segini. Ya, bunga per tahunnya kalian bisa ngitung lah. Per tahunnya bunga dikali nilai nominal kan, itu dapat bunga per tahunnya.
Lalu kalau misalnya mau nyari nilai intrinsik, kalian bisa pakai PV di sini, rumus PV ya. Ya, kalian bisa pakai rumus PV di Excel. Minus harus kasih minus ya depannya di sini. Kalau nggak nilai hasilnya kalian nanti minus. Soalnya nilai intrinsik itu kalau di Excel keluarnya minus. Kenapa? Karena dia biaya. Sebenarnya dia biaya. Ya, sebenarnya dia itu menghitung biaya, jadi minus. Jadi mau nggak mau di depan dikasih nilai minus di sini, minus PV supaya nilainya jadi positif ya. Nah, di sini rumusnya apa? Rate-nya B4 ya. Rate-nya itu di kolom B4 di sini suku bunganya diskonto 7% ya kan? Lalu di sini N-nya B3 dikurangi 1. B3 jatuh temponya 10 tahun, saya kurangin 1. Ya, karena hitungannya kan sampai tahun ke-9 gitu loh. Nanti ya, yang tahun ke-0 nggak dihitung gitu kan. Ya, saya kurangin 1. Ingat-ingat kalau masuk rumus ke Excel ini kurangin 1 ya. Apa tahunnya, jatuh temponya dikurangin 1. Karena nilai tahun ke-0-nya nggak kehitung gitu kan. Mulainya kan tahun ke-1 dihitungnya. Ya, lalu B3, lalu PMT-nya di sini, nilai PMT-nya di sini B5 ya. B5 itu bunganya per tahun di sini. Diminta bunganya per tahun di sini, bukan dalam bentuk persen ya. Tapi dia minta dalam bentuk eh, angka nominalnya berapa sih per tahunnya di sini. Ya. Lalu yang terakhir di sini B3 itu FV. FV B2, sorry, B2. FV itu nilai nominalnya ya. Future value di situ. Nilai nominal di masa depan itu 1.500.000. Kalian masukkan rumusnya semua sesuai dengan perintahnya Excel ini PV itu rumusnya apa aja di sini dapat berapa ini? 16 juta. 1.600.500 apa? 1.651.479 di sini. Nilai nominal atau apa nilai intrinsiknya di situ. Ini diskon ya, pakai cara diskon. Jadi kalian bisa pakai coba-coba pakai PV di rumah ya. Ya, nanti file Excel-nya saya share kok di si layar. Kemarin yang minggu lalu juga sudah saya share nilai apa yang Excel-nya minggu lalu. Nanti saya share juga ya, nggak usah khawatir. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok ini? Kalau nggak ada, kita istirahat dulu ya. Sebelum kita lanjut ke apa kelompok yang berikutnya itu instrumen pendapatan tetap modul kelima ya. Nanti ada yang akan presentasi juga. Ya, kita istirahat dulu mungkin 10-15 menit ya. Yang mau ke toilet silakan ke toilet atau mau yang makan jam 12 sudahan juga. Kalau ada yang mau Baik, pingin Pak. makan. Ya, oke. Kita istirahat 10-15 menit. Terima kasih, Pak.
Oke, eh, ya kita lanjutkan lagi ya untuk modul yang berikutnya, instrumen pendapatan tetap, modul kelima. Ya di sini ada Anggi, Desi, Dwi, Eka, Uma ya. Ya. Yang tadi untuk yang kelompok sebelumnya udah bagus presentasinya, udah lengkap juga tadi. Lalu on time juga lah, apa pengumpulan tugasnya. Udah oke. Oke, silahkan yang akan presentasi modul kelima, silahkan. Baik, Pak. Saya akan mempresentasikan modul kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Peri dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan modul 5. Bapak, PPT-nya belum keluar. PPT-nya belum keluar. Iya. Udah saya share ini. Ntar saya share lagi. Hai. Udah Sudah, ya? Pak. Ya. Kalau saya Kami besarkan dari bisa gerak. bisa, Pak. Bisa gerak nggak? Bisa ya? Oke. Jadi saya besarkan aja. Oke, silahkan. Baik, Pak. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan modul 5, yaitu instrumen pendapatan tetap dengan tutornya Pak Laiperi Sugianto PhD in Finance. Dengan anggota kelompoknya, dengan saya sendiri, Eka Fitriana, dan Anggi Sophia Lacuba, Desi Anasari, Dwi Jayanti, Rohmatul Umah. Next, Pak. Di kegiatan belajar satu ini ada pengertian obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang mewakili pinjaman yang diberikan kepada penerbit, mencakup pemerintah, perusahaan, atau lembaga lainnya. Macam-macam obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan oleh negara untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Terdapat beberapa jenis obligasi pemerintah, yaitu SUN, SBSN, ORI, dan SBSN Retail. Yang pertama itu surat utang negara atau disingkat dengan SUN, adalah utang pemerintah kepada masyarakat untuk membiayai proyek negara. Surat utang negara memiliki dua jenis utama, yaitu surat pembendaharaan negara dan obligasi negara. Sudah, Pak. Mungkin ada yang mau Bapak tambahkan? Obligasi ya, obligasi itu surat utang. Jadi di sini kalau masuk ke laporan keuangan yang bagian utang ya, ekuitas, yang sebelah kiri kan aktiva kalau ingat ya, sebelah kiri aktiva aja atau aset ya. Kalau yang sebelah kanan itu ada ekuitas sama utang kan seperti itu ya. Kalau saham itu masuk ke ekuitas karena dia termasuk investasi atau modal saham ya. Kalau kalian perusahaannya nerbitin saham, itu berarti perusahaannya cari modal. Tapi kalau obligasi atau bond, di sini Inggrisnya bond ya, itu masuk ke utang. Jadi kalian nerbitin obligasi itu berarti perusahaan kalian nyari utang. Ya, nyari utangan seperti itu. Jadi masuknya ke utang ya. Jadi beda beda treatment ya, beda item kalau di laporan keuangan di neraca ya, di neraca itu kalian bisa kelihatan di situ. Obligasi itu masuk ke utang, kalau saham itu perusahaan nerbitin saham masuk ke ekuitas. Diingat-ingat itu konsepnya itu ya. Karena kalau konsep itu nggak jelas, itu nanti di sini kalian masih bingung aja apa sih bedanya saham sama obligasi gitu kan. Orang awam kan kadang bingung, nggak tahu artinya saham itu apa, obligasi itu apa, ya kan? Nah, itu sebenarnya dari prinsipnya aja udah beda. Ya, kalau perusahaannya butuh modal, itu perusahaannya terbitin saham. Tapi kalau perusahaannya butuh hutangan, utang ya, butuh utang, ya itu kalian harus nerbitin perusahaannya harus nerbitin obligasi di sini. Dan obligasi itu macam-macam ya. Kalau perusahaan ya mau obligasi korporat seperti itu. Tapi ternyata di sini pemerintah juga bisa nerbitin obligasi. Pemerintah itu juga utang ke rakyatnya juga sebenarnya. Ya, soalnya pemerintah nerbitin obligasi dan obligasinya bisa dibeli oleh masyarakat ya. Belinya gimana Pak obligasi itu ya ke bank ya. Kalau sekarang kan nggak tahu lewat EPP atau aplikasi kayaknya bisa juga sekarang sih pakai EPP ya beli obligasi. Seingat saya bisa ya. Kalau zaman dulu waktu masih saya di Indo
Waktu di Indo itu dulu nggak bisa ya, harus ke bank beli suratnya gitu loh. Harus ke Bank Indonesia atau Bank BCA itu bisa beli apa obligasi ya. Dan kalian dikasih apa lembarannya gitu. Itu lembaran obligasi. Dulu pernah saya pernah beli dulu ya. Masih zaman-zaman waktu masih di Indo gitu. Ya, saya dulu pernah saham Indo, obligasi Indo, reksadana, semuanya pernah investasi sih saya kebanyakan. Ya. Nah, di sini ada macam-macam ya obligasinya yang kalau yang pemerintah pengen cari utang gitu ya, nerbitin utang, nerbitin obligasi ke masyarakat. Jadi masyarakat rakyatnya bisa beli di sini. Ada macam-macam ya. Yang pertama ini SUN di situ ya, SUN ya, surat utang negara di situ. Terus bisa dilanjutin jenis-jenisnya atau apa ini? Baik, Pak. Oh, Tadi masih contoh ada. tabelnya, Pak. Ya. Selanjutnya di sini ada tabel 1, contoh dari surat utang negara, SPN, PR, dan BP. Sini mencakup kode, nama, nilai yang beredar, dan tanggal jatuh temponya. Bisa dilihat di sini keterangannya itu dilihat dari kodenya itu memiliki 3 jenis. Yang pertama SPN itu berasal dari surat pembendaharaan negara yang mana diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua PR berasal dari obligasi negara RI seri yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketiga GBRB yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan di sini ada nilai yang beredarnya itu, nilai yang beredar itu merupakan nilai yang ditetapkan pada kode SPN, kode PR, dan kode GBRB. Dan tanggal 14 Februari 2019 itu merupakan tanggal jatuh tempo SPN, PR, dan GBRB. Sudah Pak, mungkin ada yang Bapak tambahkan? Ya mungkin ini bahasa Indonesia apa singkatannya bahasa Indonesia aja SPN. Terus apa tadi GBR ya, GBRB ya, itu bahasa Indonesia kok itu. SPN kan surat perbendaharaan negara kan, SPN. Nggak usah di Inggrisin nih, apa singkatannya. Oke, boleh dilanjutin. Baik, Pak. Selanjutnya B, Surat Berharga Syariah Negara, SBSN. SBSN atau suku negara adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah Islam. Berbeda dengan obligasi biasa, SBSN menggunakan akad syariah seperti sewa menyewa atau ijarah untuk penerbitannya. Di sini ada jenis-jenis SBSN meliputi ijazah fixed rate, suku dana haji Indonesia, dan SPN syariah. Sudah, Pak. Oke, ini yang jenis obligasi pemerintah yang kedua ya, SBSN-nya. Suku di sini, suku negara. Ya, ini berdasarkan apa syariah Islam ya. Kalau misalnya kalian takut beli yang aneh-aneh gitu ya, kalian bisa beli SBSN ini. Soalnya dijamin syariah dia, dijamin halal untuk kalian yang apa Muslim atau yang Islam ya. Lebih cocok beli ini. Ya, ini juga ada jenis-jenisnya itu bisa ada yang sukuk dana haji Indonesia di sini juga kan. Ada yang SPN syariah itu jenis-jenisnya banyak kok. Ya. Jadi jangan dianggap ini satu-satu ini jenisnya cuma satu gitu bukan. Ini satu jenis ya. Tapi macamnya obligasinya banyak sekali. Sun itu ada berapa ya? Ada yang Sun berapa lah 16, ada 17 ya. Pakai angka-angka gitu ada. Ya, ini tadi SPN juga di situ ada FR berapa, GBRB. Di sini kode-kodenya apa Sun tadi ya. Termasuk juga SBSN juga banyak jenisnya di sini. Ya, bisa dilanjutin. Baik, selanjutnya di sini ada tabel 2, contoh dari surat berharga syariah negara dan SPN syariah yang mencakup kode, nama, nilai yang beredar, dan tanggal jatuh tempo. Menurut saya di sini itu contohnya sama kayak contoh yang tadi di atas, Pak. Contoh tabel yang pertama itu yang membedakannya itu di jenis obligasi pemerintahnya. Kan tadi contoh tabel yang pertama itu contoh dari jenis surat utang negara, sedangkan contoh di sini itu contoh dari surat berharga syariah negara dan SPN syariah, Pak. Sudah, Pak. Tuh, ya. Yang EFR, BPS di sini ya, SPN di sini. Jenis-jenisnya banyak ya di sini. Terus ini nilai yang beredar. Ini tahun
tahunnya berapa ya? Tahun berapa itu? Dia mulainya tahun berapa saya kurang tahu juga, tapi ini jatuh temponya masih lama ya. Ada yang 2025 di sini kan. Itu yang SBN RI seri EFR 0007. Serinya banyak banget kok ini. Jadi kalian bisa beli. Ya, kalau yang udah jatuh tempo nggak bisa beli kayaknya. 008 ini udah jatuh tempo 2020 kan udah habis gitu kan. Kayaknya nggak bisa beli lagi. Udah ditutup ya. Ya, ini banyak ya jatuh temponya panjang-panjang kok. Soalnya kan obligasi pemerintah gitu kan. Itu investasi yang lumayan aman gitu loh. Nggak mungkin negara itu negara Indonesia ya, nggak mungkin bangkrut gitu kan. Ya ekonomi mungkin bisa turun atau naik gitu kan. Itu wajar lah, namanya negara, ekonomi naik turun. Tapi kalau sampai bangkrut itu jarang banget ya. Sampai bangkrut, negara bangkrut hilang gitu dari, kecuali ada ini perang ya. Ya kalau ada perang itu baru mungkin bisa hilang negaranya gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada kayak Indonesia kan termasuk negara yang lumayan aman gitu loh. Nggak ada kasus perang atau apa. Jadi aman banget sih apa obligasi pemerintah ini disarankan juga. Kalian juga bisa nanti ngecek berapa persen sih returnnya gitu kan. Oke, yang berikutnya. Baik Pak, di sini ada C, obligasi negara retail Indonesia atau ORI. ORI adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah dan dijual langsung ke masyarakat untuk membiayai pembangunan negara. Masyarakat bisa membeli ORI melalui bank atau secara online. Di sini ada contoh tabel 3, contoh dari obligasi negara retail Indonesia atau ORI yang mencakup kode, nama, nilai yang beredar, dan tanggal jatuh temponya. Sama seperti contoh tabel 1 dan 2 tadi, ini yang membedakannya itu di nama kode, nama nilai yang beredar, maupun tanggal jatuh temponya itu pasti akan berbeda, yang mana sesuai dengan jenis obligasi yang diterbitkan oleh pemerintahnya, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya ini ORI ya. Jadi penggunaannya jelas kalau ORI untuk pembangunan negara di sini. Bangunan apa infrastruktur macam-macam lah, pendidikan dan macam-macam itu ya. Oke, next. Baik, selanjutnya di sini D, surat berharga syariah negara SBSN retail. Instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Produk ini sering disebut juga sebagai suku retail dan dirancang untuk masyarakat umum dengan tujuan memberikan kesempatan bagi individu untuk berinvestasi sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Di sini ada contoh tabel 5.2, contoh dari surat berharga syariah negara retail. Sama seperti yang tadi Pak, contohnya itu sama yang kayak tabel 1, 2, dan 3. Sudah Oke. Pak. Ya, ini yang SBSN. Ini juga syariah ya, suku retail juga. Ya, ini yang syariah juga untuk yang Muslim atau yang Islam bisa pertimbangkan untuk beli ini juga. Oke, jadi yang Baik, di pemerintah sini ya, selanjutnya. jenis-jenis yang pemerintah ya. Oke, Baik, Pak. dilanjutin. Selanjutnya di sini ada 2, obligasi municipal bond, merupakan obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kota, kabupaten, bandara, bahkan universitas negeri. Tujuan penerbitan obligasi ini adalah untuk mendapatkan pembiayaan modal. Yang ketiga ada obligasi perusahaan atau corporate bond, merupakan surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai yang akan dibayarkan kembali saat jatuh tempo, dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon. Obligasi perusahaan merupakan sekuritas senior yang artinya adalah senior terhadap saham preferen maupun saham biasa dalam prioritas pembayaran jika terjadi kebangkrutan atau likuidasi perusahaan. Obligasi perusahaan dapat berupa obligasi termin bond, dan obligasi seri, serial bond, atau kombinasi keduanya. Obligasi termin adalah obligasi yang temponya bersamaan waktu. Obligasi seri adalah obligasi yang akan jatuh tempo berurutan, yaitu satu atau lebih obligasi akan jatuh tempo pada periode berikutnya setelah obligasi satu atau selanjutnya sudah jatuh tempo. Sudah, Pak. Ya, ini yang apa obligasi munisipal itu pemerintah juga, tapi obligasi pemerintah daerah ya. Jadi provinsi, kota, kabupaten, ya.
bandara, universitas negeri ya. Ini kebanyakan di Amerika ya. Kalau di Indo ada, tapi sedikit sekali yang pemerintah daerah nerbitin obligasi. Sedikit banget lah. Tapi kalau di Amerika itu banyak. Pemerintah provinsi, pemerintah kota, ya, kabupaten itu banyak sekali kalau di Amerika. Ya. Terus yang lain lagi obligasi perusahaan ya, ini perusahaan ya. Jadi perusahaan kalau pengen cari utang gitu ya, jadi mereka bisa nerbitin obligasi di sini. Oke, bisa dilanjutin. Baik, Pak. Selanjutnya B, risiko obligasi. Risiko suatu obligasi adalah kemungkinan obligasi tidak terbayar. Risiko yang ditunjukkan oleh peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat. Lembaga pemeringkat obligasi di Indonesia adalah PT Pledge Rating Indonesia, PT ICRA, Moody's Investor Service, dan Standard & Poor's atau disingkat bisa dengan SP. Di sini peringkat dari SP dan Pledge terdiri dari huruf-huruf besar. Dari AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, dan D. Maksudnya di sini tuh bisa dilihat huruf-huruf SP dan Pledge itu menggunakan huruf kapital untuk penulisan pemberian peringkatnya. Di sini terus ada tanda plus atau minus untuk memberikan penekanan relatif. Serta peringkat dari Moody terdiri dari huruf besar dan kecil. Kedua menggunakan huruf kecil. Sudah, Pak. Iya, ini resiko obligasi ya. Jadi kalau misalnya saham itu kan kemarin harus dihitung yang banyak, yang detail gitu kan, pakai standar deviasi, varian. Masih ingat nggak? Ya, yang minggu lalu. Ya, perhitungan saham, resiko saham itu ya pakai standar deviasi. Nah, kalau misalnya ini apa obligasi itu nggak perlu kita hitung. Kenapa? Karena ada lembaga yang rating. Ya, lembaga yang rating udah mereka yang ngitung aja. Kita nggak usah ngitung gitu loh. Lagi pula ini kan instrumen pendapatan tetap. Itu yang istilahnya yang safe ya kan, udah safe gitu loh. Nggak 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 apa yang bunganya returnnya juga nggak terlalu tinggi gitu kan, resiko juga nggak terlalu tinggi gitu kan. Jadi ya oke-oke aja gitu. Tapi kita harus ngelihat lembaga ranking ini, lembaga ranking, lembaga rating, sorry, lembaga rating dari obligasi di sini ya. Jadi kalau yang paling bagus itu AAA ini, yang besar ini. Kalau dari S&P and Fitch, itu mereka pakai yang paling bagus AAA. Ya Pak, belilah obligasi-obligasi yang apa A ya, BBB masih oke lah ya. Mungkin BB ya udahlah di tengah-tengah. Kalau misalnya kalian nggak ada pilihan lain gitu, mau beli yang BB ya. Tapi kalau udah yang C, D itu jangan dibeli. Kenapa? Takutnya misalnya ini obligasi perusahaan atau obligasi pemerintah daerah. Takutnya perusahaannya bangkrut, ya kan? Takutnya itu. Kalau perusahaan bangkrut ya kita nggak dapat apa-apa ya. Walaupun kalau utang sih uang kalian dibalikan semua lah, ya kan? Namanya utang kan. Ya perusahaannya bangkrut harus bayar utang gitu loh. Seharusnya utangnya dibalikan semua. Tapi kan ya kadang-kadang kalau bangkrut gitu kan, misalnya perusahaannya nggak tanggung jawab, bisa tinggal. Itu mungkin ratingnya D, nggak dibayarin utangnya kalian. Ya, itu mungkin D, ya, ratingnya. Ada yang seperti itulah, ada resiko, masih ada resiko, tapi resikonya dibanding saham lebih kecil ya. Tapi kalau ada yang Moody itu, dia pakai huruf besar sama huruf kecil ya. Sama aja. Yang paling bagus yang AAA ya. Yang paling jelek itu D di situ. Jangan beli yang D atau C lah. Ya D, C, jangan dibeli lah. Minimal kalian beli yang B, B atau B gitu lah di sini. Ya, itu di Indo juga ada ya. Jadi kalian cek-cek aja sendiri di Google ya. Ratingnya, rating obligasi Indonesia itu apa aja ya, obligasi apa itu ratingnya apa, kalian cek aja di Google ada kok. Kalau misalnya kita hari ini masih ada waktu, kita coba search di Google ya. Saya udah lama juga nggak buka sih. Jadi saya pengen tahu juga ratingnya gimana. Oke, boleh dilanjutin. Baik, Pak. Selanjutnya
Ini berikut ini ada 2 kategori peringkat obligasi. Bisa dilihat di sini ada tabel 5.8 itu rating obligasi dan dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama itu investment grade. Yang mana itu untuk Modi itu menggunakan huruf kapital dan huruf kecil. Dan untuk SP dan PES itu menggunakan huruf kapital dan menggunakan tanda plus atau minus untuk memberikan penekanan relatifnya. Yang berarti kemampuan membayar bunga dan prinsipalnya itu kuat. Dan di sini itu keterangannya itu ada kualitas utama, kualitas tinggi, kualitas menengah atas, kualitas menengah bawah. Dan yang kedua itu ada non-investment grade atau junk bond. Junk bond itu merupakan obligasi yang resiko defaultnya yang tinggi sehingga bunga obligasi yang tinggi pula sebagai kompensasinya. Untuk mudinya itu sama menggunakan huruf kapital dan huruf kecil. Untuk SP dan PES-nya itu menggunakan kapital dan menggunakan tanda plus minus untuk memberikan penekanan relatifnya. Di sini ada keterangannya itu spekulasi tinggi, risiko-risiko substansial, spekulasi sangat tinggi, gagal bayar dengan kemungkinan hidup kecil. Dan nilai akhirnya untuk Moody itu C. Untuk SP, D, dan untuk PEC itu DDD, DD, dan D. Keterangannya itu gagal bayar, Pak. Sudah, Pak. Ya, gagal bayar. Ya, ini masih ada risiko gagal bayar ya, default. Bahasa Inggrisnya default gitu. Jadi utangnya ya kalian minjemin uang kan ke perusahaannya gitu kan. Nah itu nggak dibayarin ke kalian, bisa aja. Mungkin perusahaannya bangkrut, ya kan. Perusahaannya bangkrut ya udah gagal bayar, nggak bisa bayarin kalian gitu. Seperti itu ya. Kadang ada risiko seperti itu masih di obligasi. Namanya nggak ada yang 100% safe ya, nggak ada yang 100% aman gitu. Oke, bisa dilanjutkan ke KB2 ya. Baik, presentasi selanjutnya itu akan dipresentasikan oleh Kak Rohmatul Ummah. Kepada Kak Rohmatul Ummah, waktu dan tempat saya persilakan, Kak. Oke, silakan Uma. Baik, selamat siang Pak Ferry dan juga teman-teman. Untuk kegiatan belajar 2 ini yaitu penilaian obligasi. Yang pertama yaitu nilai intrinsik obligasi. Nilai intrinsik obligasi merupakan perkiraan nilai sebenarnya dari obligasi. Yang pertama yaitu obligasi membayar kupon. Obligasi membayar kupon biasanya obligasinya dibayar secara periodik. Ada beberapa obligasi yang membayar kupon setahun sekali. Dan ada obligasi yang lain membayar kuponnya itu 2 kali dalam setahun atau kupon dibayar setengah tahunan. Ada rumusnya yaitu NO sama dengan K. 1 dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah I pangkat 1 ditambah K2 dibagi dalam kurung 1 tambah I pangkat 2 dan seterusnya hingga NJTN dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah 1 pangkat N. Atau yang lebih singkatnya atau lebih praktis yaitu NO sama dengan sigma T sama dengan 1 hingga N K T dibagi dalam kurung 1 ditambah I pangkat T ditambah dengan NJTN dibagi dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Dengan keterangan yaitu NO adalah nilai intrinsik dari obligasi. I merupakan suku bunga diskonto yang digunakan. K1 yaitu nilai kupon K sampai dengan T. Dari T sama dengan 1 sampai dengan N, yaitu tingkat suku bunga kupon dikalikan dengan nilai par obligasi. Selanjutnya yaitu NJTN adalah nilai jatuh tempo obligasi. Oke, jadi ini nilai intrinsiknya ya. Ini kalau kalian perhatikan sama-sama kayak saham yang tadi ya, yang dipresentasikan Asep ya, sama siapa tadi? Ya Asep lah yang presentasi bagiannya itu dividen ya, dividen. Jadi mirip dengan diskon dividen tadi. Cuma kalau dividen tadi pakai dividennya kan, nilai dividen yang dibagikan. Tapi kalau di obligasi nggak ada dividen ya, itu cuma saham ya yang ada dividen. Kalau obligasi namanya kupon. Nah. Jadi istilahnya itu
kupon, diganti kupon. Ya, apa itu kupon Pak? Ya sama aja kayak dividen lah. Cuma kalau apa dividen itu di saham, kupon itu di obligasi. Seperti itu aja, nggak usah bingung ya kalian. Kenapa pakai kupon Pak? Kupon itu bukannya voucher gitu ya? Bukan lah, ini istilahnya untuk obligasi gitu ya. Jadi masukinnya sama aja ya, rumusnya hampir mirip kok. Ya, masukin aja sama aja kan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai jatuh temponya harus dihitung. Soalnya kalau obligasi itu ada jatuh temponya, tadi kan ada jatuh tempo ya. Kalau kalian perhatiin tanggal jatuh tempo 2018, 2019, ini udah jatuh tempo semua ini yang ori datanya. Ini mungkin SBSN ini masih ada yang 2025 itu. Jadi kalian harus hitung sampai jatuh tempo sampai terakhir. Jatuh temponya itu NJTN itu nilai nilai akhir kalian yang dapat uang berapa itu. Kalian dapatnya uang berapa di akhir selesai obligasi itu. Itu masukkan NJTN-nya. Dibagi dengan 1 plus I pangkat N-nya. Itu kalau kalian ngitungnya sampai jatuh tempo, investnya sampai jatuh tempo ya. Tapi kalau nggak sampai jatuh tempo, kalian udah ambil, bisa. Ya, kalian nggak sampai jatuh tempo 2025, Pak. Saya mau 2004, 2024 ambil, boleh juga. Tapi ya nggak ada NJTN-nya kalau kalian nggak nungguin sampai jatuh tempo gitu kan. Ya, kalian tahun ini udah ambil ya udah, jangan ditambah NJTN per 1 plus I pangkat N seperti itu. Oke, dilanjutin. Ini ada contohnya. Nah, berikut itu contoh 5.1. Obligasi yang diterbitkan oleh PT Angkasa Pura 1 tahun 2016 dengan kode obligasi yaitu AP101C mempunyai waktu jatuh tempo yaitu 10 tahun. Nilai nominal obligasi ini adalah Rp1.500.000. Tanggal maturity adalah November 2026. Obligasi ini membayar kupon tahunan sebesar 8,55%. Untuk pertanyaannya yaitu berapa nilai intrinsik obligasi ini pada awal tahun 2018 jika suku bunga diskontonya adalah 7% setahun. Dan untuk jawabannya yaitu berdasarkan dengan rumus dari slide sebelumnya, kita dapat kita ketahui bahwa bunga obligasi di tahun adalah 8,50% dikalikan dengan Rp1.500.000 sebagai nilai obligasi itu dengan hasil yaitu Rp128.250. Sehingga nilai intrinsik obligasi AP101C di awal tahun 2018 dapat dihitung seperti ini panjang. Jadi nilai intrinsik obligasi di awal tahun 2018 jika suku bunga 7% adalah 1.651.479,15. Oke, dilanjutkan aja. Yang kedua yaitu obligasi tidak membayar kupon. Obligasi tidak membayar kupon disebut juga dengan nama pure discount bond atau obligasi dengan diskon murni. Karena tidak memberikan kupon, maka obligasi ini dijual dengan harga diskon. Nilai intrinsiknya memiliki rumus yaitu NO sama dengan NJTN dibagi 1 plus I pangkat N. Ada contoh yaitu NJTN atau nilai jatuh tempo obligasi sebesar 1 juta dengan waktu temponya masih mempunyai 5 tahun atau bisa ditulis dengan N sama dengan 5 tahun. Suku bunga diskontonya dalam setahun yaitu 7%. Maka nilai intrinsik obligasinya yaitu 1 juta dibagi dengan 1 plus 0,07 pangkat 5 yaitu 712.987 rupiah. Oke, jadi nilai intrinsik tadi nilai yang pantas ya. Jadi di sini 700.000. Kalau misalnya
obligasinya lebih mahal dari 700.000, berarti nggak usah beli gitu kan. Ya, terlalu mahal gitu kan. Nah, ini kalau yang nggak ada kupon ya, gampang aja. Rumusnya yang tadi, yang kupon-kupon itu kalian isikan nol semua, yang K ini kan, isikan nol semua. Kalau diisi nol, gimana? Nol semua kan jadinya. Yang bersisa tinggal NJTN dibagi 1 plus I pangkat N. Udah selesai. Rumusnya tinggal NJTN bagi 1 plus I pangkat N. Ya, yang kupon-kuponnya habis semua kan, nggak dibagi, nggak ada kupon, nggak ada dividen gitu kan. Kalau saham dividen, ya. Kalau saham kan tiap tahun bagiin dividen, kalau obligasi tiap tahun bagiin kupon gitu ya. Tapi nggak tiap tahun sih, dia kayak 2 kali setahun ya. Kalau obligasi biasanya 2 kali setahun, jadi per 6 bulan itu dibagi biasanya. Oke, bisa dilanjutin? Wah, Selanjutnya yaitu hasil obligasi. Hasil obligasi merupakan return yang diterima oleh investor pada suatu waktu tertentu. Untuk pengukuran hasil obligasinya mencakup yang pertama yaitu hasil sekarang. Hasil sekarang adalah return yang diterima investor pada saat membeli obligasinya. Dan rumus hasil sekarang sama dengan kupon dibagi dengan harga hasil obligasi. Ada contoh yaitu obligasi Angkasa Pura II memiliki nilai nominal sebesar 1 juta rupiah dan jatuh temponya 30 Juni 2021. Memiliki kupon sebesar 8,60% dengan harga hasil obligasi yaitu 104,20 poin. Maka hasil sekarangnya yaitu 8,60% dibagi dengan 104,20 yaitu sebesar 8,25%. Nah, penjelasannya yaitu maka yang diterima investor tersebut 8,25 bukan dari 8,60. Dikarenakan investor membeli obligasi dengan nilai lebih besar dari nominalnya. Jika obligasi dibeli 100 poin, maka hasil sekarangnya akan sama dengan kupon tersebut. Terima kasih. oke, ini perhitungannya aja ya. Nilai sekarangnya gimana? Hasil sekarang current yield-nya berapa? Ya, berapa persen sih return-nya gitu loh, ya kan? Berapa persen sih untungnya seperti itu, ya. Jadi kalau kuponnya itu 8,6, ternyata yang diterima investor itu nggak 8,6% ya, tapi 8,25% di situ. Karena di situ ada poin, harus dibagi sama poinnya 104,2. Dia bukan 100 poin ya, tapi dia 104,2 poin di situ. Nah, kalau misalnya 100 dia pas ya. Kalau 100 itu 8,6 tetap ya. Tapi kalau nggak 100 beda lagi. Oke, dilanjutin. Selanjutnya yaitu hasil sampai maturity. Hasil sampai maturity merupakan tingkat return dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo. Oh, Ah, di mana ya? Oh, kelewat ya. Oh, ini nih. ya, sampai jatuh tempo dan juga obligasi yang membayar kupon maupun untuk obligasi yang tidak membayar kupon. Yang pertama yaitu YTM, obligasi membayar kupon. Ada rumusnya juga, sama sih seperti yang sebelumnya tadi, sepertinya untuk keterangannya yaitu YTM build to maturity T periode waktu ke T dari T sama dengan 1 sampai dengan N, NO yaitu nilai pasar dari obligasi, K nilai kupon, yaitu tingkat suku bunga kupon dikalikan dengan nilai par obligasi. NJTN yaitu nilai jatuh tempo obligasi. YTM sendiri menunjukkan bahwa dengan harga pasar obligasi yang dibeli sekarang dan akan disimpan sampai N tahun hingga jatuh tempo dengan menerima kupon atau K tiap periodenya. Dan nilai jatuh tempo NJT, return yang diterima adalah sebesar YTM.
Oke, jadi YTM di sini ya. Tadi I kan, rumusnya I sekarang diganti YTM. Itu artinya apa? Yield to maturity. Itu berarti kalian sampai investnya sampai sampai apa? Jatuh tempo ya. Sampai jatuh tempo obligasi. Kalau jatuh tempo obligasinya sampai 2025, ya udah kalian investasinya sampai selesai, sampai uangnya kalian dibalikan otomatis sama obligasinya. Ya. Jadi di sini I-nya kita bisa ganti YTM itu di situ. Ya, YTM yang baru di sini kan dihitung di sini kan, yang tadi ya kan. Nah, itu bisa masukkan ke sini ya. Oke, bisa dilanjutin. Yang berikutnya ada contoh soal. Pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Januari 2006 menerbitkan obligasi negara dengan kode obligasi FR0034 dan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2021. Kupon tetap dibayarkan 2 kali setahun setiap tanggal 15 Juni dan 15 Desember sebesar 12,8% setahun. Pada tanggal 9 Mei 2018, harga pasar obligasi ini adalah sebesar 115,30 poin. Nah, seorang investor yang memiliki obligasi ini sebanyak 100 juta rupiah memutuskan untuk memegang obligasi ini sampai jatuh tempo. Dan untuk pertanyaannya yaitu berapa YTM obligasi ini? Dengan dihitung dengan rumus sebelumnya, maka dapat diketahui untuk kupon obligasi 12,8% atau 12,8% dikali 100 juta sama dengan 2,8 juta setahun. Untuk kupon setengah tahunnya menjadi 12,8 juta dibagi 2 dan hasil 6,4 juta. Sampai jatuh tempo, investor masih akan mendapatkan 7 kali periode kupon lagi dan pada waktu jatuh tempo akan mendapatkan nilai jatuh tempo sebesar 1 juta. Nilai pasar obligasi ini sekarang yaitu 115.300.000 rupiah atau dapat dihitung dengan rumus IRR menggunakan perangkat lunak Excel diperoleh nilai YTM-nya sebesar 3,86%. Jadi untuk setahun YTM dapat dilihat yaitu 2 kali 3,86% sama dengan 7,72%. Untuk di rumusnya itu untuk di foto itu sepertinya untuk yang YTM ke-7 itu bukan 106,4 ya. Apa tetap 6,4 juta? Hanya salah penulisan aja atau gimana Pak? Saya juga kurang begitu. Betul itu. 106,4 itu udah betul ya. Kenapa besar sekali Pak? Dia kan NJTN. Nilai jatuh tempo obligasi. Untuk yang NJTN. ke-7 ya. Ya, jadi dia nilai masa depannya ya. Nilai masa depannya itu berapa sih? Uang kalian itu di masa depan itu berapa? Seperti itu. Kalau NO kan nilai intrinsik sekarang. Kalau yang NJTN itu nilai di masa depan itu dapatnya berapa sih? Ya, seperti itu ya. 106,4 juta. Itu jadi angkanya memang besar sekali memang. Dan ini 7 tahun kan investnya di obligasi ini 7 tahun. Jadi ada pangkatnya sampai 7. Enggak ya? 3,5 tahun apa 7 tahun? Pokoknya satu kali kupon itu 1,5 tahun ya. Satu kupon itu 1,5 tahun. Jadi kupon diberikan per 1,5 tahun. Jadi di sini 3,5 tahun kayaknya sampai sampai 7 gitu kan. Jadi 7 dibagi 2 gitu kan. Jadi dia 3,5 tahun lah kan. Soalnya 1 tahun itu dibagi kuponnya 2 kali. Ya, misalnya 1 tahun ya dibagi 2 kali. Kalau 2 tahun dibagi 4 kali gitu kan. Kalau 3,5 tahun berarti dibagi kuponnya 7 kali gitu kan. Ya benar berarti. Ini pangkatnya sampai 7 gitu kan. Ya. Berarti kita investasinya 3,5 tahun di situ.
Nah, ini kita bisa ngitung YTM-nya ini gimana Pak cara ngitungnya? Ini nggak bisa ya, kita hitung manual nggak bisa ya. Soalnya YTM-nya banyak sekali di sini. Gimana mau ngitung YTM gitu kan? Kita nggak bisa ngitung manual di sini. Kita harus pakai Excel atau pakai kalkulator. Kalkulator pun kalkulator yang finance ya. Kalau kalkulator biasa nggak bisa juga. Kalkulator pasar itu nggak bisa ya. Harus pakai kalkulator finance keuangan. Ya, yang ada kalkulatornya sendiri yang finance itu. Jadi kalian tinggal masukin gitu berapa terus keluar IRR-nya atau YTM-nya. Tapi kalau di Excel kalian masukkan IRR aja di sini. Initial Rate of Return ya. Rumusnya sama dengan IRR dalam kurung udah ikutin perintahnya. Mau masukin apa aja itu. Angka-angkanya dimasukin apa aja. Lalu dapat berapa angkanya ya dikali 2 lah untuk kalau ngitung setahun gitu ya. Kalau mau ngitung per 6 bulan ya udah angkanya 3,86%. Tapi kalau kalian mau ngitung 1 tahun, ya dikali 2 gitu aja. Soalnya kupon dibagi 2 kali dalam setahun ya. Oke, dilanjutin. Selanjutnya yaitu YTM tidak membayar kupon atau pure discount bond, obligasi dengan diskon murni yang tidak membayar kupon dengan rumus NO sama dengan NJTN dibagi dengan dalam kurung 1 ditambah YTM pangkat N. Ada contoh soal yaitu suatu obligasi yang tidak membayar kupon jatuh tempo 10 tahun ke depan. Nilai jatuh tempo adalah 1 juta rupiah. Harga pasar obligasi sekarang 870.000 rupiah per lembarnya. Pertanyaannya yaitu berapa YTM obligasi ini? Dengan menggunakan rumus tersebut, maka diketahui NO-nya yaitu 870.000 sama dengan NJTN sebesar 1 juta rupiah dibagi dengan 1 plus YTM pangkat 10 dengan hasil yaitu 0,15 sama dengan 15%. Oke, dilanjutin aja. Selanjutnya yaitu hasil sampai ditarik. Yaitu return dari obligasi dari sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Perbedaannya YTM dengan YTC adalah YTM nilai jatuh temponya dibayar waktu obligasi sampai jatuh tempo. Sedangkan YTC nilai jatuh temponya dibayar pada tanggal ditarik. Contoh soal yaitu contoh Sun FR0034. Di contoh sebelumnya yang membayar kupon dibayarkan 2 kali setahun setiap tanggal 15 Juni dan 15 Desember sebesar 12,8% setahun. Pada tanggal 9 Mei 2018, harga pasar obligasi ini adalah sebesar 115,30 poin. Seorang investor yang memiliki obligasi ini sebesar 100 juta. Jika misalnya obligasi ini akan ditarik pada tanggal 15 Juni 2019, maka berapa YTC obligasi ini? Dengan rumus yaitu seperti sebelumnya, hanya saja ini diubah menjadi YTM, yaitu dapat diketahui kupon obligasi sebesar 12,8% dikali dengan 100 juta, yaitu 12,8 juta setahun. Selanjutnya kupon setengah tahun 12,8 juta dibagi 2 menjadi 6,4 juta sampai ditarik tanggal 15 Juni 2019. Investor masih akan mendapatkan 3 kali periode kupon lagi. Pada waktu ditarik akan mendapatkan nilai jatuh tempo sebesar 100 juta rupiah. Jadi nilai pasar obligasi sekarang yaitu 115.300.000. Untuk mencari YTC-nya kita menggunakan rumus IRR dari Excel yaitu 1,18%. Jadi untuk setahun YTM adalah 2 dikali 1,18% sama dengan 2,36%. Oke. Ya, jadi nilai sekarangnya 106 tetap dimasukin ya. NJTN itu dimasukin 106,4 juta di sini. Walaupun ditarik dulu ya kan.
Jadi di sini ngitungnya cuma sampai bukan tahun ya, per setengah tahun ketiga gitu ya. 1,5 tahun udah diambil sama dia. Nggak sampai 3,5 tahun, ya kan? Kalau yang soal sebelumnya kan 3,5 tahun baru diambil sampai jatuh tempo. Tapi ini belum jatuh tempo udah ditarik, ya. Jadi di sini cuma 1,5 tahun udah diambil sama dia. Ya, jadi cuma pangkatnya sampai 3 ya di sini. Pangkatnya cuma 3 di sini. Tapi semuanya dimasukin ya, lengkap juga. Nanti kalian bisa dapat kalau yang terakhir itu harganya 115.300 ya kan. Nah, itu kalian cari aja YTC-nya berapa atau YTM-nya. Kita bandingkan YTC-nya sekarang 1,18 ya. Kita bandingkan kalau kita invest sampai jatuh tempo 3,86. Ya. Jadi lebih bagus return-nya kalau kita invest sampai jatuh tempo ya. Ini per 6 bulan itu 3,86, 1 tahun 7,72 itu lumayan ya kan. Tapi kalau misalnya kita tarik di tengah-tengah, kita cuma dapat 2,36% loh. Kecil banget. 1 tahunnya ya. Kita cuma dapat 2,36%. Yang paling bawah ini, angka yang paling bawah ya. Jadi mending kita invest sampai ke jatuh tempo ya kalau obligasi ya. Makanya investasi itu jangka panjang, nggak bisa cuma jangka pendek kalian terus butuh lagi, langsung kalian tarik lagi, nggak cocok, bukan investasi itu namanya, kurang. Bunganya kecil banget, ngapain kalau cuma 2% investasi di obligasi gitu kan. Ya, di deposito aja lebih tinggi gitu kan, 2% per tahun. Ya, ya itu kalau apa kalau ada dana yang nggak kalian pakai ya kita harus make sure atau kita harus yakin kalau dana ini uangnya nggak kepake sampai 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang. Ya, itu baru kalian investasi. Tapi kalau kalian sekarang aja eh, ada uang dikit aja habis gitu kan, ada uang apa perlu beli ini beli itu atau kalian beli rumah gitu kan, nggak ada uang lagi gitu kan, dipakai terus uangnya ya jangan investasi ke macam-macam. Ya, jangan investasi ke saham obligasi ya. Soalnya kurang bakalan. Apa returnnya bakalan kurang jauh gini. 2% dibandingin 7% lebih loh. Ya, kan, hampir 8% di sini. Beda sekali ya. Kalau kalian invest 3,5 tahun sampai apa jatuh tempo dibandingkan cuma invest 1,5 tahun ya kan. Bunganya atau returnnya beda sekali. Oke, selesai ya. Bisa ditutup. Baik, terima kasih untuk semuanya. Semoga pada materi pada modul 5 kita ini, pada kelompok 3 ini yang kami presentasikan dan juga penjelasan dari Pak Ferry dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Dan mohon maaf untuk kekurangannya, saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 3 untuk presentasinya. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau sudah jelas semua? Yang kelas ini pasif banget tuh sekarang. Nggak ada yang tanya ini. Apa ada kerja semua? Atau di luar semua ini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Belum ada, Pak. iya siapa? Belum ada, Pak, yang ditanyakan. Sambil kerja, Pak, jadi kurang fokus. Nanti Oh, review lagi sambil kerja ini. juga. Oke. Atau yang lainnya, ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, waktunya karena tinggal 5 menit ya. Sebenarnya saya mau apa browse-browse di internet nunjukin kalian juga itu apa yang rating obligasi, terus apa lagi ya? Rating obligasi, terus tadi obligasi-obligasi pemerintah itu kalian bisa cari di internet ya. Tapi saya sebenarnya pengen nunjukin juga gitu loh. Di internetnya di bagian mana. Mungkin minggu depan aja ya.
sambil diingat-ingat rating obligasi sama apa tadi ya? Oh, jenis-jenis obligasi pemerintah itu ya. Itu apa aja. Supaya kalian bisa beli juga gitu loh. Nggak cuma teori aja dan rumus-rumus gitu kan. Tapi kalian harus juga bisa beli. Dulu saya belajar apa keuangan juga investasi di kampus juga saya praktek ya supaya lebih istilahnya dipakai gitu loh ilmunya ya. Nggak cuma teori aja tapi kita juga investasi juga itu pentingnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhirin tuh web kita hari ini karena memang waktunya juga tinggal dikit lah, tinggal 4 menit. Ya, kita akhiri, kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya, yang tugas pertama dikumpulkan hari Sabtu jam 12 malam ya. Diingat-ingat ya, jangan sampai telat untuk mengumpulkan tugas. Oke, kita ketemu lagi minggu depan, kita tutup tuh web kita hari ini. Selamat siang semua, selamat istirahat. Pasti, Pak.